Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai membran dan organel sel. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 satu persatu. Yang pertama, ada Agusti Priscilla Foes sebagai anggota. Yang kedua, ada Fanny Denisa Nenobai sebagai anggota. Yang ketiga, Joanri Inyodemang sebagai ketua. Yang keempat, Maria Verena Mitawangge sebagai anggota. Yang kelima, Susian Naomi Pandama sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Supriano Josion Nabunome sebagai anggota. Yuk kita simak penjelasan berikut. A. Struktur dan penyusun membran. Secara umum, struktur sel terdiri dari dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Di bagian luar sel terdapat membran sel dan dinding sel, sedangkan bagian dalam terdapat protoplasma. Kemudian di dalam protoplasma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Membran sel merupakan struktur yang dinamis di mana komponen-komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi permanen atau bebas. Membran sel atau membran plasma dimiliki oleh semua jenis makhluk hidup, baik kelompok, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan protista. Penyusun membran. Yang pertama, lipoprotein merupakan gabungan antar lemak protein. Yang kedua, gliprotein merupakan senyawa karbohidrat yang berkaitan dengan protein. Yang ketiga, glikolipid merupakan senyawa karbohidrat yang berkaitan dengan lipid. Dan yang keempat, fosfolipid merupakan gabungan antar lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar atau larutan dalam air. Nah, kita bisa melihat seperti gambar di samping. Selanjutnya, fungsi membran. Yang pertama, melindungi bagian sel dan memberi bentuk sel. Dapat dikatakan bahwa membran sel memiliki fungsi untuk membungkus inti sel. Dan yang kedua, media komunikasi antar lingkungan sel. Hal ini memiliki fungsi penting untuk menjaga fungsi-fungsi sel serta menjaga komponen dari lingkungan luar. Yang ketiga, melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk sel. Dan yang keempat, merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Terdapat banyak reaksi-reaksi kimia yang dibutuhkan oleh tubuh karena beberapa reaksi kimia diantaranya terjadi di dalam bagian membran sel ini. Yang kelima, memperkokoh sel. Fungsi penting untuk memperkokoh sel. Hal ini diwujudkan dengan fungsinya sebagai penahan sitoskeleton yang membuat sel memiliki bentuk dan turut memperkokoh sel yang penting bagi tersusunnya jaringan yang menjadi organ dan sistem organ. Selanjutnya, struktur dan fungsi kloroplas. Struktur kloroplas. Kloroplas mempunyai beberapa struktur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, membran terluar. Membran luar dalam struktur kloroplas ini ialah membran yang sangat permeabel. Yang kedua, membran dalam. Bagian kloroplas yang mempunyai fungsi yakni untuk pembatas antara stroma serta juga sitosol. Yang ketiga, stroma, yaitu suatu bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Yang keempat, tilakoid, yaitu bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang kelima, granum, yaitu bagian yang bertumpuk-tumpuk berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Yang keenam, ribosom, yaitu bagian dari membran dalam kloroplas yang mempunyai fungsi sebagai sintesis protein. Yang ketujuh, DNA plastisida, yaitu bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastisida untuk replikasi kloroplas serta pembelahan sel. Yang kedelapan, plastoglobula, merupakan senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas. Dan yang terakhir, pati atau amilium,
Pati atau yang biasa disebut amilium adalah produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya, fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Fungsi kloroplas pada tumbuhan yang paling utama adalah sebagai tempat fotosintesis. Adapun proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Reaksi fotosintesis terjadi pada membran internal dalam organel. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai organel penghasil energi. Masih berkaitan dengan fungsi kloroplas sebagai tempat fotosintesis, maka otomatis organel ini juga berfungsi menghasilkan energi bagi tumbuhan. Kloroplas mengkonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan dan energi bagi tumbuhan. Selanjutnya, struktur dan fungsi mitokondria. Yang pertama, membran bagian dalam. Membran bagian dalam adalah organel pada mitokondria yang terbentuk dari beberapa molekul kompleks ATP sintes, transport elektron, dan transport protein. Walaupun membran bagian dalam ini kompleks, namun tetap permeable atau dapat dilalui oleh semua zat, baik padat maupun cair. Membran bagian dalam berfungsi untuk membantu pembuatan ATP atau energi pada jaringan tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Seperti kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan mitokondria. Yang kedua, membran bagian luar. Membran bagian luar adalah organel pada mitokondria yang tersusun dari fosfolipid bilayer yang bersifat semi-permeable dan di dalamnya mengandung protein porin. Pada lapisan ini bisa dilewati oleh ion-ion ADP, ATP, serta berbagai molekul nutrisi. Karena mengandung enzim, maka membran luar pada mitokondria ini berfungsi untuk membantu proses biosintesis jaringan tubuh pada makhluk hidup. Yang ketiga, kristasea adalah organel pada mitokondria berupa lipatan-lipatan. Fungsi kristasea adalah ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak, kristasea membantu proses perluasan struktur pada membran yang berada di dalam selnya. Yang keempat, ruang antar membran. Ruang antar membran adalah sebuah ruang yang ditemukan berada di antara membran luar dan membran dalam pada organel mitokondria. Fungsi ruang antar membran adalah tempat berlangsungnya berbagai reaksi penting yang ada pada sebuah sel. Yang kelima, matriks adalah salah satu organel mitokondria yang berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian yang penting pada mitokondria. Di dalam matriks terdapat berbagai molekul DNA yang bertanggung jawab pada proses respirasi sel. Selanjutnya, fungsi mitokondria. Yang pertama, menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel untuk mencapai fungsinya masing-masing dengan menjadi sebagai tangki penyimpanan ion kalsium. Pada sel-sel hati, mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi amonia. Yang kedua, mengendalikan berbagai siklus pada sel, membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron. Yang ketiga, membantu proses kematian pada sel-sel tertentu seperti sel yang tidak diperlukan memiliki jumlah terlalu banyak. Proses kematian sel tersebut dikenal dengan sebutan apoptosis. Yang keempat, mengawasi jalannya proses diferensiasi, pertumbuhan, dan perkembangan pada sel. Selanjutnya, organel sel lainnya. Struktur-struktur organel sel. Yang pertama, silia dan flagela. Silia dan flagela memungkinkan sel untuk bergerak dan memberikan mobilitas ke sel lain atau untuk memindahkan partikel pada permukaannya. Yang kedua, ribosom. Ribosom dibentuk oleh kombinasi protein dan RNA. Ribosom membawa RNA dan mengikat protein dengan asam amino yang dipasok oleh RNA transfer yang dikenal sebagai sintesis protein. Yang ketiga, sitoskeleton. Sitoskeleton memberikan dukungan internal pada sel hewan. Terdiri dari 3 jenis protein fibrilar. Yang pertama, mikrotubulus, filamen menengah, dan mikrofilamen. Dari ketiga jenis ini memiliki fungsi yaitu mempertahankan bentuk sel, memberikan mobilitas, dan membantu dalam transportasi intraseluler.
Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi memberikan protein yang tidak matang dari retikulum endoplasma kasar dan melepaskan vesikel yang memiliki fungsi menghasilkan protein dewasa. Yang kelima, retikulum endoplasma atau biasanya disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini adalah sistem membran yang mirip dengan seperangkat kantung. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar atau biasa disingkat dengan REK dan retikulum endoplasma halus atau biasa disingkat dengan REH. Yang keenam, lisosom. Bertujuan menurunkan partikel nutrisi atau bakteri atau bahan berbahaya yang diarahkan oleh sel. Yang ketujuh, vakuola. Karakteristik sel tanaman yang berfungsi menyimpan air, enzim, produk sekresi, dan juga limbah. Yang kedelapan, mitokondria. Mitokondria adalah organel memanjang yang dikelilingi oleh dua membran dan juga menyediakan energi. Yang kesembilan, plastisida. Plastisida memiliki sel tanaman dan dapat diklasifikasikan sebagai kloroplas, leukoplas, dan kromoplas. Yang ke-10, intisel. Intisel berfungsi mengarahkan semua aktivitas seluler karena intisel mengandung DNA. Yang ke-11, nukleolus. Nukleolus adalah proses biogenesis ribosom untuk membentuk RNA praribosom. Yang ke-12, membran sel. Membran sel sendiri bertanggung jawab mengendalikan zat kimia sel. Ia bereaksi antara rangsangan yang disebabkan oleh zat eksternal. Fungsi umum pada organel. Yang pertama, melindungi konten seluler, mengatur berbagai aktivitas seluler, bertanggung jawab atas sintesis protein, menyediakan permukaan yang memadai untuk reaksi kimia sel. Yang berikut mensintesis karbohidrat, lipid, dan glikoprotein. Yang berikut untuk mendapatkan karbon dioksida, air, dan adenosin trifosfat untuk membuat senyawa kaya energi. Nah, gambar yang kelompok kami tampilkan ini merupakan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana organel sel tumbuhan dan hewan meliputi membran plasmatik, ribosom, lisosom, perokosisom, aparatus Golgi, mikrotubulus, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, nukleus, nukleolus, dan kromosom. Sedangkan organel sel eukariotik tumbuhan meliputi plastisida, amelioplas, leukoplas, likopen, karotenoid, kromoplas, proteinoplas, elaioplas, kloroplas, vakuolaplas, vakuola, dan dinding sel. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Thank you guys.